kali pertemuan tidak bisa ini karena sakit batuk saya, sakit batuk, sakit mata. Ini pun ini alhamdulillah sudah mendingan. Sudah suaranya sudah ini ya. Baik, untuk kita mulai ya. Untuk hari ini, pagi ini kita akan belajar tentang HACCP, melanjutkan yang sebelumnya, dan kita akan mereview karena saya rasa mungkin ada juga yang terlupa gitu ya. Kita review dari langsung kepada tahapan di dalam HACCP gitu ya. Seperti yang mungkin masih ingat ya, HACCP adalah suatu sistem pengendalian mutu yang sangat lazim dipakai di industri makanan. Karena jika perusahaan tersebut menerapkan sistem HACCP, itu sudah melebihi dari ekspektasi dari Badan POM sendiri. Badan POM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, suatu direktorat atau badan ya, lembaga tertinggi yang dipercaya oleh negara Indonesia untuk mengurusi makanan dan obat serta kosmetik di seluruh Indonesia. Jadi di Badan POM itu hanya mensyaratkan perusahaan makanan itu ikut GMP saja, Good Manufacturing Practice ya. Tetapi jika perusahaan itu ingin punya sistem pengendalian mutu yang lebih baik, maka perusahaan harus menerapkan sistem-sistem jaminan mutu yang lebih komplit gitu ya. Salah satunya yaitu yang paling umum yaitu HACCP. Walaupun sekarang banyak sekali berkembang sistem jaminan mutu yang lain-lain, tetapi yang lebih common, yang lebih umum dan bisa bisa diterapkan dengan lebih mudah itu adalah HACCP. Gitu ya. Saya akan share screen ya. Kita mulai dari yang utama ya, pertama. Nah, ini nanti Anda akan dapat tentang HACCP, judulnya adalah ini ya, Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis atau HACCP serta pedoman penerapannya. Nah, ini sistem HACCP ini di Indonesia sudah masuk dalam standar nasional Indonesia. Jadi setiap negara itu punya standar nasional yang mengurusi, contoh seumpamanya helm gitu ya. Helm yang ber-SNI. Kalau helm tersebut sudah menggunakan SNI, maka dia sudah memasuki atau memenuhi standar nasional Indonesia, begitu. Jadi kalau sudah memenuhi SNI, dia bisa mencantumkan di labelnya sesuai dengan SNI. Nah, itu pasti grade mutunya lebih tinggi daripada yang tidak memenuhi SNI. Nah, untuk HACCP sudah masuk dalam standar nasional Indonesia. Dan artinya apa? Ini sudah melewati kajian-kajian panjang dan disesuaikan dengan lingkup industri pangan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kemudian HACCP ada tahapannya ya. Sebetulnya ada tujuh poin penting yang terdapat dalam HACCP. Tapi oleh SNI ditambah 5 sebagai persiapan. Nah, persiapan ini tidak boleh dihilangkan dalam komponen HACCP. Karena jika 5 ini tidak diikutkan, maka kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam HACCP pasti akan lebih banyak gitu. Nah, oleh standar nasional Indonesia, 5 persiapan sebelum menerapkan sistem HACCP di industri pangan. Yang pertama yaitu pembentukan tim HACCP. Jika Anda nanti suatu saat bekerja di industri pangan ataupun punya industri pangan,
dan akan menerapkan sistem HACCP, Anda harus membentuk tim HACCP. Dan itu harus ada penunjukannya, jelas. Jadi orang yang ditugasi untuk bertanggung jawab tentang keamanan pangan, tentang pengendalian mutu pangan di perusahaan itu sudah tahu apa tugas-tugasnya. Nah, biasanya sistem pengendalian mutu ini tercakup dalam Departemen QA, Quality Assurance. Mungkin sudah diterangkan oleh Bu Lani, Quality Assurance itu apa, departemen apa, yaitu departemen yang bertugas untuk memberikan jaminan mutu, quality assurance ya, jaminan mutu dan keamanan produknya. Di situ meliputi QC masuk di situ, quality control ya, kemudian meliputi QA tentang dokumen legalitas yang mengurusi juga QA, kemudian juga sistem-sistem jaminan keamanan pangannya. Itu juga Departemen QA yang mengurusi. Ya, biasanya ketua timnya adalah dari Departemen QA. Nah, siapa sajakah yang masuk dalam tim HACCP di suatu industri pangan? Yang pertama adalah QA, bagian QA. Kalau di industri pangan itu kan kalau kita lihat bagan organisasinya, mulai dari komisaris, ke bawah lagi ada direktur, ke bawah lagi mulai ada manajer gitu ya. Yang pertama mungkin manajer produksi, dia ngurusi produksi dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir. Dia punya mungkin namanya supervisor ya di bawahnya, supervisor bahan baku, bisa meliputi purchasing, bisa meliputi proses, bisa meliputi proses bisa beberapa 1-2 orang kadang-kadang ya supervisornya, kemudian bisa yang menangani produk akhir, yang menangani pembelian seperti itu ya. Kemudian ada manajer finance, jelas ya, ada finance. Kemudian ada QA, QA itu yang saya bilang tadi meliputi QC, kemudian legalitas produk dan sistem jaminan keamanan pangan. Kemudian sistem halal, nah itu yang mengurusi QA. Kemudian ada HRD, ada macam-macam. Nah, biasanya ketua tim HACCP ini yang pegang adalah manajer QA. Kemudian karena HACCP ini melingkupi pabrikan dari mulai hulu sampai ke hilir, maka anggotanya harus ada manajer produksi. Karena dia yang tahu step-step daripada pengolahan makanan ini seperti apa, gitu ya. Kemudian harus ada R&D yang bertanggung jawab tentang laboratorium. Kemudian harus ada yang bertanggung jawab tentang mikrobiologi. Karena banyak sekali kasus HACCP yang disebabkan oleh bahaya mikrobiologi. Justru malah mayoritas mutu dan keamanan pangan ini yang harus dikendalikan adalah oleh bahaya mikrobiologi. Jadi ada orang mikro yang ada di situ. Ya. Kemudian ada sekretaris yang menulis segala macam. Kemudian ada mungkin supervisor produksi bisa beberapa orang. Nah itu pembentukan tim HACCP. Jadi dia yang kelompok itulah, tim itulah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengendalian mutu di perusahaan tersebut. Dia yang bertanggung jawab harus mutu produk akhir itu sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Meliputi mutu nutrisinya harus terpenuhi. Kalau di label produk itu kan ada mutu gizi. Nah, hasil produknya harus konsisten, tidak jauh-jauh dari tabel mutu gizi yang tertera di dalam
kemasan. Nah, ini faktornya kan banyak sekali. Tidak mungkin, taruhlah, dalam suatu masa, suatu batch, kandungan proteinnya 15%, tapi kemudian, selanjutnya dites lagi per setahun ya, dites, ketemu cuman kandungan 10%. Nah, 6% di kandungan protein, selisih, ini sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi itu tidak boleh terjadi. Jadi range-nya boleh cuman 1 lah, 1 sampai 2. 2 itu sudah harus warning, ini mesti ada apa, kenapa kok melenceng dari tabel gizi yang tercantum. Pasti harus ditelusuri, apakah dari bahan bakunya, ataukah dari proses produksinya, atau apa, seperti itu. Kemudian kandungan air. Kandungan air juga sangat krusial, karena masing-masing produk itu yang mempunyai SNI ya, sudah terstandar nasional Indonesia, dia punya kriteria kandungan gizi tertentu yang utama harus dipenuhi. Contoh seumpamanya margarin. Margarin itu maksimal kandungan airnya adalah 12%. Di bawah itu akan semakin keras, di atas 12% akan semakin lembek, tidak kurang smooth jika dioleskan, dan juga mungkin akan timbul mikrobahaya mikrobiologi. Jadi 12% itu angka maksimal yang boleh ada dalam margarin untuk kandungan air. Nah, ini pun begitu. Bagaimana caranya produksi margarin dalam suatu pabrikan itu memenuhi angka 12% itu. Kemudian minuman serbuk. Minuman serbuk itu maksimal kandungan airnya 8%. Itu harus kita penuhi. Jika lebih dari itu, maka seiring proses penyimpanan bisa menggumpal. Apalagi minuman serbuk itu biasanya punya masa simpan sekitar 2 tahun. Anda bayangkan beli susu bubuk kemudian menggumpal karena kandungan airnya melebihi 8%, pasti Anda akan komplain. Anda beli minuman serbuk buah-buahan, rasa buah, pasti juga akan seperti itu. Nah, jika di bawah 5%, maka serbuk itu akan sulit untuk larut. Jadi tingkat kelarutannya, solubility-nya pun akan lebih lama. Tidak bisa disebut sebagai instan. Itu. Jadi itulah yang harus kita penuhi dalam suatu pabrik. Suatu pabrikan di tim riset itu punya standar karakteristik produk yang harus dibuat sudah ditentukan. Jadi contoh R&D ya, R&D saya punya kebetulan saya kan punya usaha ya. R&D sudah menentukan, taruhlah ada perusahaan marketing yang pesan produk ke kami gitu ya. Oke, minta tolong saya dibikinkan produk untuk minuman serbuk untuk orang-orang osteoporosis, untuk kesehatan tulang gitu ya. Oke, kita risetkan, kita sebutkan ingredientnya apa saja, kemudian kita buka ini standar nasional Indonesia. Standar nasional Indonesia untuk minuman serbuk itu syaratnya apa? Ada terutama kandungan air berapa, kemudian cemaran mikrobiologi apa saja, maksimum levelnya berapa, kemudian kandungan logam berat pun seperti itu. Jadi itu harus kita penuhi. Nah, kalau sudah keluar dari departemen R&D, ya, kalau sudah keluar dari departemen R&D, standarnya atau karakteristik produk itu sudah ditentukan, kemudian akan diberikan kepada produksi, Anda harus bikin sesuai dengan karakteristik yang sudah kita tentukan. Nah, produksi bertanggung jawab untuk memenuhi itu semua. Gitu. Sesuai dengan yang dimaui atau yang diputuskan oleh R&D. Nah, itulah
Dan itu mungkin bukan suatu pekerjaan yang mudah gitu ya, apalagi jika melibatkan bahan-bahan yang fluktuatif mutunya. Contoh seumpamanya, keripik kentang. Keripik kentang itu punya parameter gula produksi maksimal harus sekian. Jika dalam kentang ya, dalam kentang, jika lebih dari itu maka jika digoreng maka dia akan cepat sekali gosong. Nah, bahan baku di produk pangan itu sangat fluktuatif tergantung pada musimnya, musim panen, musim penghujan, musim kemarau beda lagi. Tebu di musim hujan dan di musim kemarau jika dipanen beda sekali kandungan gula, kandungan air segala macam. Nah, itu produksi harus mengejas. Bagaimana caranya walaupun dengan bahan baku yang berbeda-beda tetapi goalnya menghasilkan suatu produk akhir dengan karakteristik yang sudah ditentukan dan tidak boleh jauh beda kan gitu. Jadi distributor pasti menuntut customer pasti menuntut produk yang konsisten secara mutu nutrisi dan mutu sensorinya. Mutu nutrisi artinya mutu gizi ya, kandungan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan sebagainya gitu ya. Itu kemudian mutu sensori pun begitu. Harus warnanya harus konsisten, rasanya harus konsisten, kekentalannya, tekstur segala macam itu semua harus dijaga. Nah, itulah yang disebut sebagai bagaimana cara mengendalikan mutu suatu produk makanan, meliputi mutu sensori dan juga mutu nutrisi. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah, apalagi jika industri itu semakin besar. Industri yang ringan, industri rumah tangga mungkin lebih simpel. Tetapi jika sudah masuk ke industri mikro, industri kecil, menengah, besar, itu memerlukan satu sistem pengendalian mutu supaya produknya konsisten. Begitu ya. Makanya pembentukan tim HACCP itu sangat-sangat penting dan mutlak untuk ada dan tidak boleh disambil sebagai satu apa ya di apa ya disepelekan, sangat tidak boleh gitu ya. Itu setelah melakukan pembentukan tim HACCP, kemudian melakukan deskripsi produk. Bagaimana sih karakteristik daripada produk yang akan dijaga atau dikendalikan mutunya? Itu meliputi komposisinya apa saja. Komposisi artinya ini berkaitan sama bahan baku. Bagaimana kita menjaga kekonsistenan bahan baku. Nah, kalau kita bicara sama komposisi bahan baku, itu akhirnya bagian pembelian harus terlibat di sini. Dia yang melakukan pembelian bahan baku. Dia yang menentukan spek bahan baku yang dibeli. Contoh seperti ini, mudah sekali. Saya pernah mengalami sendiri. Waktu itu produk saya menggunakan rosella ungu. Rosella warna ungu. Karena kenapa? Ada kan bunga rosella merah sama rosella ungu. Rosella ungu itu kandungan vitamin C-nya lebih sedikit. Sehingga rasa asamnya tidak terlalu tinggi. Kalau rosella merah itu vitamin C tinggi, asamnya sangat kuat dan harganya lebih mahal gitu ya. Suatu saat tidak ada rosella ungu, adanya rosella merah. Waduh ini gimana ini gitu ya. Tapi oke karena kita menghubungi supplier tidak ada, kita pakai rosella merah. Nah itu gitu harus kita adjust. Bagaimana supaya menghasilkan tingkat keasaman di produk yang sama. Kemudian warna produk ungu dan merah ini juga walaupun hampir serupa, tapi juga perlu adjustment juga. Itu. Belum lagi yang lain-lain ya. Kadang-kadang supplier kita sudah langganan, tapi pada saat kita produk kita ada permintaan banyak, dia tidak punya. Kita mesti harus cari supplier yang lain. Nah, komposisi ini memegang faktor yang penting dalam pengetahuan tentang deskripsi produk dan bagaimana mengelola bahan baku yang akan diolah. Kemudian struktur fisika kimia, AW, pH, kemudian apalagi ya kekentalan, kemudian karakteristik segala macamnya. Nah itu juga ada nilainya, ada angkanya. Jadi dari R&D pasti ada angkanya. Berapa sih AW yang harus ada dalam produk itu.
AW sudah tahu ya? Nilai AW? Ada yang bisa jawab apa itu AW? Ya. Jadi AW adalah jumlah air bebas yang ada dalam produk pangan yang memungkinkan mikroba itu untuk tumbuh. Nilai AW itu 0 sampai dengan 1. Jadi ada 0,2, 0,3 gitu. Nah, nilai AW dalam suatu produk jika lebih dari 0,6 maka dia rentan terhadap pertumbuhan mikrobiologi. 0,6 jamur bisa tumbuh, 0,7 kapang bisa tumbuh, 0,8 bakteri dan sebagainya sampai 0,9 sampai 1. Nah, contoh semangka. Semangka itu jumlah air bebasnya tinggi sekali, makanya dia cepat rusak kan gitu ya karena mikroba. Nah, air dalam produk pangan itu ada 4. Yang pertama yaitu air bebas tadi, yang kedua adalah air terikat secara kimia atau kimia bonded water, yang ketiga adalah physically bonded water, dan yang keempat adalah capillary bonded water. Anda kalau belajar tentang pengeringan, pasti Anda belajar juga tentang itu semua. Jadi dalam produk pangan pun ada yang namanya air terikat dan air bebas. Dan itu pada saat proses pengeringan lajunya pasti berbeda-beda. Nah ini contoh biskuit. Kenapa biskuit kok awet disimpan selama 2 tahun? Ya karena nilai AW-nya kecil gitu ya. Mengapa kok madu walaupun cair tetapi kok awet sekali bertahun-tahun? Karena nilainya AW-nya kecil. AW walaupun cair tetapi sebagian besar airnya terikat di dalam fruktosa, di dalam karbohidrat. Sehingga dia bukan lagi menjadi air bebas. Seperti itu ya. Struktur fisika kimia. Kemudian perlakuan selama proses. Nah, proses itu meliputi apa saja? Apakah pemanasan, pembekuan, penggaraman, pengeringan, penggorengan, atau macam-macam. Nah, itu juga harus dideskripsikan proses pengolahannya. Kemudian pengemasan. Pengemasannya seperti apa? Apakah menggunakan aluminium foil? Apakah menggunakan gelas? Apakah menggunakan logam? Kemudian proses pengemasannya seperti apa? Apakah melibatkan sterilisasi? Ataukah pasteurisasi? Ataukah suhu kamar? Kemudian kondisi penyimpanan. Di manakah penyimpanan itu berada? Suhunya berapa? Kelembapannya berapa? Kemudian daya tahan serta metode pendistribusiannya. Daya tahan sama dengan daya simpan ya, agak berkorelasi. Ini punya daya simpan berapa? Apakah 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Kemudian metode pendistribusiannya. Sekarang metode pendistribusian banyak sekali. Ada yang retail, ya retail di supermarket. Ada juga yang online, ada yang direct selling dan sebagainya. Nah itu juga harus kita pertimbangkan. Ya, sampai kita benar-benar komplit. Sebetulnya deskripsi produknya itu seperti apa? Itu kita jelas pada produk itu. Itu yang langkah kedua ya. Kemudian langkah ketiga yaitu identifikasi rencana penggunaan. Jadi kita identifikasikan siapa sebetulnya yang menggunakan produk ini. Apakah balita, apakah usia umum, ataukah manula, ataukah khusus ibu hamil, atau khusus atlet, atau khusus apalagi gitu populasi-populasi tertentu dan sebagainya. Itu kita betul-betul perhatikan. Karena kalau di Badan Pengawas Obat dan Makanan ada istilahnya pangan khusus. Pangan khusus itu pangan khusus untuk bayi, pangan khusus untuk orang penderita diabetes, pangan khusus untuk ibu hamil dan menyusui seperti itu. Ada juga yang umum gitu ya. Itu harus kita statekan di situ. Rencana identifikasi siapa pengguna dari produk kita. Contoh atlet, sekarang banyak sekali produk untuk atlet, untuk membesarkan otot.
ya, minuman serbuk yang, minumnya skup-skup sasetannya besar-besar itu, nutrisinya tingkat. Nah, itu punya khusus artinya ya. Kemudian yang keempat yaitu penyusunan bagan alir. Artinya adalah, tim harus menyusun bagan alir, membuat bagan alir, bagaimana produk tersebut dibuat di pabrik. Tidak boleh ada missing, tidak boleh, tidak ada missing, yang terlewatkan, tidak boleh. Sedetail-detailnya, karena itu menentukan titik kritis yang akan diterapkan atau tidak dalam satu sistem pengendalian mutu itu. Wajar kalau saat ini dalam sistem pengendalian mutu, bagan alir ini mesti harus komplit dan tidak ada yang terlewatkan. Kemudian yang kelima yaitu konfirmasi bagan alir di lapangan. Jadi setelah bagan alir dibuat oleh tim HACCP, maka harus dicocokkan ke lapangan, ke plant, ke pabrikan. Coba bahan baku datang bagaimana, penyimpanannya bagaimana, perlakuan terhadap bahan baku itu seperti apa. Itu kemudian produksi bahan baku itu mesti diapakan, apakah digiling, apakah dicacah, ataukah dicuci, ataukah di steam dan sebagainya itu. Dan masuk ke produksi menggunakan proses apa, semuanya harus ditulis detail dan sesuai dengan apa yang dilakukan di plan. Seperti itu ya. Nah, setelah 5 tahap persiapan ini selesai, sudah dibikin, maka kita masuk ke tahap HACCP yang utama, yaitu 7 langkah HACCP. Itu saya screenshot yang satu lagi ya. Nih, kita langsung ke satu. Ini dulu. Nah, 7 ya. Tadi sudah 5 hal yang harus dipersiapkan, sudah terpenuhi. Kita melangkah ke 7 elemen utama dalam HACCP. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menguji semua bahaya. Artinya itu kita identifikasi, kita analisa bahaya-bahaya apa yang ada pada setiap step dalam bagan alir yang Anda buat untuk proses produksi itu. Intinya begitu. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi atau menentukan titik-titik kendali yang kritis, critical control point. Jadi, di setiap step itu ada yang bahaya-bahayanya pasti ada ya. Itu kita tentukan apakah itu masuk dalam titik kendali kritis atau tidak. Apakah itu termasuk dalam titik atau tahapan yang harus kita kendalikan atau tidak. Kalau tidak, ya sudah lewat gitu, pasti ada alasannya. Tapi kalau ada di proses itu, di tahapan itu harus ada yang dikendalikan, kita melangkah ke step 3, yaitu mengidentifikasi atau menetapkan batas-batas kritis. Contoh ya, sterilisasi. Pasti itu termasuk titik kendali kritis. Karena sterilisasi itu yang menentukan bahaya mikrobiologi bisa berlanjut atau tidak. Nah, berarti itu titik sterilisasi termasuk titik kendali kritis. Maka melangkah ke step 3, dia harus punya batasan kritis. Batasan kritis itu apa? Yaitu suatu angka yang menentukan berapa angka sehingga bahaya yang timbul itu tidak, bahaya yang mungkin timbul tidak terjadi. Contoh seumpamanya sterilisasi tadi. Udah itu termasuk titik kendali kritis. Kemudian berapakah batas kritisnya? Oh,
Sterilisasi harus di suhu 138 derajat Celcius dengan holding time 4 detik. Itu namanya batas kritis, angka yang harus ditentukan untuk membuat produk itu menjadi aman. Kita harus memenuhi suhu itu, kemudian holding time produk terhadap suhu itu juga kita harus tentukan dan kita lakukan. Kemudian yang keempat yaitu menetapkan prosedur monitor. Selama melakukan proses produksi, apa-apa yang sudah ditentukan harus dimonitor dan dicatat. Kemudian yang kelima yaitu menetapkan langkah perbaikan. Artinya apa? Jika suatu saat ada suatu kekeliruan, maka kelirunya apa, langkah perbaikannya apa, itu harus di SOP-kan. Kalau sudah itu ada, kita serahkan kepada operator, gampang. Jika itu terjadi kesalahan, oke, maka solusinya adalah ini. Tidak perlu kacau, tidak perlu ribut, tidak perlu take time lebih banyak, sudah langsung action. Kemudian sistem record keeping itu artinya adalah mencatat. Mencatat dari hulu sampai ke hilir, dari mulai bahan baku sampai produk jadi. Kita catat semua. Tujuannya apa? Untuk menelusuri jika terjadi suatu komplain. Jadi kita komplain dari masyarakat. Jadi kita menelusuri, oh ini dulu dibuat di tanggal berapa, bahan bakunya dari mana, prosesnya seperti apa, pakai mesin apa, itu semua tercatat. Jadi untuk kepentingan penelusuran proses produksi. Kemudian yang kelima yaitu menetapkan prosedur verifikasi, artinya itu diverifikasi, diaudit. Audit meliputi internal dan eksternal untuk sistem itu berjalan baik atau tidak. Itu. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Menguji atau mengidentifikasi bahaya dan risiko. Nah, kita langsung ke bahwa bahaya dalam industri pangan itu ada 4. Bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya operasi. Apa sih sebetulnya bahaya-bahaya itu? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam pengolahan pangan, 2 kategori bahaya utama. Produk mungkin mengandung bahan-bahan kimia atau organisme berbahaya bagi konsumen. Produk mungkin dideskripsikan atau pelabelan yang salah sehingga bisa membahayakan perusahaan. Jadi kalau di yang pertama ini bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya fisik. Kalau pelabelan yang salah, ini bahaya operasional. Melabeli salah, mencetak kemasan keterangannya salah, itu bahaya operasional. Ya. Coba kita lihat satu-satu. Bahaya biologi meliputi bakteri, virus, jamur, cacing, protozoa, dan sebagainya. Biologi yang menyebabkan sakit pokoknya ya. Bisa ringan, moderat, atau berat. Banyak sekali sistem HACCP yang berkaitan sama bahaya biologi. Kenapa begitu? Karena ini bahaya biologi itu selalu ada. Dan semua makanan, semua jenis produk pangan yang ber-SNI itu ratusan ya, ribuan mungkin malah ya. Itu standar nasional Indonesianya adalah ada batasan tentang mikrobiologi. Jadi automatically itu wajib menjadi HACCP untuk pengendalian mikrobiologi. Gitu. Contoh ini ya, bahaya-bahaya biologi yang terjadi dalam suatu industri pangan. Ada E. coli, ada listeriosis, sampai mati ya, ada salmonella, dan sebagainya. Nah, ini yang bahaya sekali. Kemudian ada cacing, ada makanan beracun, virus, infeksi, dan sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada cacing, ya ini kontaminasi E. coli dan sebagainya. Itu bahaya biologi. Nah, ini berat, moderat ke yang terbatas. Nah, kemudian bahaya kimia.
Semua bahan kimia yang dapat menyebabkan intoksikasi berasal dari alam atau penambahan selama pengolahan. Toksin-toksin, ya, jamur, kemudian toksin aflatoksin. Nah, ini contoh di Australia, kontaminasi aflatoksin pada kacang adalah masalah yang sering terjadi sehingga pabrik itu suka monitor untuk proses ini, peanut butter, karena pakai peanut, ya. Tidak seperti di Indonesia, bahan baku sambal pecel itu dari kacang. Nggak peduli kacangnya kualitasnya kayak gimana, ya udahlah hajar aja gitu ya. Tapi kalau sudah di pabrikan besar, sudah ini apa sih kandungan di peanut itu yang membahayakan, aflatoksin, mereka harus cek gitu ya. Histamin untuk alergi, toksin kerang dan sebagainya. Nah, ini contoh produk bakery ditarik tutup gitu ya, karena bahaya kimia terjadi. Nah, ini contoh-contoh bahaya kimia, pestisida, fungisida, pupuk, antibiotik, hormon, logam berat berbahaya, arsenik, merkuri, sianida, BTP, bahan tambahan pangan. Kenapa kok masuk dalam bahaya? Ini kaitannya sama jika diberikan melebihi dari aturan yang sudah ditentukan. Contoh, pewarna, atau memberikan pewarna makanan melebihi dosis, atau menggunakan pewarna kain untuk produk pangan. Nah, itu sudah meliputi bahaya kimia, gitu ya. Kemudian pengawet yang tidak diperbolehkan. Kemudian pengenyal yang tidak diperbolehkan. Contoh boraks. Boraks itu pengenyal yang biasa dipakai untuk bakso, untuk kerupuk puli, tapi itu bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker, tidak boleh dipakai. Tapi mungkin ada produsen yang masih pakai, gitu-gitu ya. Bahaya kimia pabrik, deterjen, saniter, pelumas, cat, dan lain sebagainya. Ya, di pabrik itu kan pasti ada deterjen, pasti ada pelumas. Makanya di pabrik makanan ada aturan pelumas mesti harus yang pakai food grade, tidak boleh yang pelumas biasa. Cat di pabrik khusus. Kalau yang di bagian kemasan sekunder gitu boleh pakai cat biasa, tapi kalau di bagian formulasi, blending, kemasan primer, itu catnya yang udah dibersihkan, gelap gitu kalau kena. Nah, itu seperti di iklan tuh. Nah, itu harus pakai itu. Cat khusus untuk bagian-bagian itu. Kemudian bahaya fisik. Bahaya fisik mungkin nggak terlalu menimbulkan bahaya, tapi kadang trauma. Tapi juga bahaya juga. Contoh ini, tahun 88. Ada orang makan tusuk gigi yang ditemukan dalam kacang polong kaleng dan menderita radang pada saluran pencernaan. Akhirnya dia menang di pengadilan. Itu contoh bahaya fisik ya. Kemudian ada menarik botol spaghetti dan pasta, ditemukan pecahan kaca, logam, jangkrik, dan cacing di dalamnya. Hal-hal begini bisa karena kelalaian dalam proses produksi, tapi juga bisa karena sabotase juga bisa. Ada kompetitor gini. Saya pernah mengalami sendiri. Waktu itu minuman serbuk bikinan saya, satu hari itu permintaannya sampai 10.000 kotak gitu ya. Lumayan cukup banyak. Kemudian ini ada komplain tahu-tahu di foto di dalam itu ada skrup. Bayangin, di dalam minuman serbuk rasa buah stroberi ada skrup. Mungkin apa tidak kan gitu. Terus difoto, disampaikan ke pabrik, ke distributor naik ke perusahaan marketing ini mempertanyakan itu ke pabrik. Gimana, kenapa kok ada kayak gini. Akhirnya kita telusuri batch-nya berapa, kode produksinya berapa ya. Kode produksi itu adalah suatu kode yang tahu adalah produsen. Yang artinya itu ada semua itu angka-angka di situ meliputi tanggal diproduksinya kapan, mesin keberapa dan sebagainya itu kode. Kemudian kita telusuri dan sebagainya. Ternyata bentuk daripada skrup itu di pabrik itu tidak punya alat yang menggunakan skrup seperti itu. Tidak ada. Akhirnya kita kasih tahu ke perusahaan distributor, enggak ada gini, kita kasih surat tuh, akhirnya ya selesai juga. Nah itulah, itu termasuk bahaya
fisik, tapi juga bisa sabotase, pengen menjatuhkan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini contoh bahan dan juga, bahan untuk bahaya fisik ya. Batu, kayu, kaca. Kaca contoh ya. Kenapa di perusahaan makanan, lampu itu harus tertutup kaca? Karena jika lampu itu pecah, tidak jatuh ke produk, jadi harus ada penutupnya, gitu. Nah, itu syarat-syarat termasuk ya. Dan logam. Logam di perusahaan pangan yang ya mikro sampai ke atas pasti punya detektor logam. Jadi setiap produk dilewatkan pada detektor logam. Jika ada logam, maka detektor akan nyala dan kita lihat, gitu ya. Plastik, tulang, serangga, tikus, feses, pengaruh pegawai, dan sebagainya. Nah, itu ya. Batu, bisa juga. Batu ini bisa terjadi pada kemungkinannya adalah pada bahan baku. Contoh tepung, jika menggunakan tepung, taruh menggunakan tepung-tepungan ya, tepung pisang yang dibikin sendiri. Atau dibeli dari supplier yang membuatnya tidak punya mesin pengering, dikeringkan matahari. Nah, itu kan banyak sekali kemungkinan kontaminan masuk ke situ. Contoh sekarang marak tepung labu kuning, karena itu bagus untuk ini ya, lambung, untuk apa gitu ya. Nah, biasanya petani-petani labu kuning itu mengeringkannya dengan dijemur di sinar matahari. Anda bisa bayangin, mereka tidak punya oven yang besar gitu ya. Oven yang besar kapasitas taruhlah berapa kilo ya? Ya 10 sampai 15 kilo, harganya 200 juta gitu ya. Petani agak sulit gitu ya. Maka dia menggunakan diiris-iris dulu, kemudian dijemur di panas matahari menggunakan terpal atau apa. Nah, kita bisa bayangin kemungkinan kontaminasi fisiknya pasti besar daripada jika di oven. Makanya kadang-kadang timbul tidak tidak heran jika produk-produk yang dihasilkan dengan proses yang sederhana dan ini mutunya jauh lebih rendah daripada yang dihasilkan oleh industri. Belum lagi warnanya, belum lagi kandungan airnya, semuanya sangat variabel. Tapi kalau diolah oleh industri dengan oven, sudah betul-betul menghasilkan bahan baku yang konsistensinya sangat sangat seragam gitu ya. Itu. Nah, pada saat perusahaan menemukan bahaya fisik, maka harus diumumkan dan ditarik. Contoh snack Frito-Lay menemukan pecahan gelas, maka harus ditarik gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Bahaya operasional tadi itu ya. Nah, ini akibat kelalaian dari operator atau pekerja. Contoh salah ini printing tanggal, bulan, tanggal produksi sama expired date itu sudah bahaya sekali gitu ya. Kadang tanggal expired date ditulis tanggal produksi, wah repot itu. Nah, itu mesti gimana? Oh, mesti narik itu, mesti tarik, mesti harus dimusnahkan. Padahal sepele gitu ya. Tapi ini informasinya ini. Itu kemudian belum lagi ini neto berat bersihnya berapa, kode produksi, kemudian ganti label gitu ya. Contoh perusahaan susu sama nih. Perusahaan susu itu menghasilkan pasti susu macam-macam ya. Orang dibagi dua, susu full cream dan susu skim. Ya. Susu full cream itu susu yang banyak kandungan lemaknya, susu skim itu yang kandungan lemaknya sudah diambil banyak. Apabila kemasannya lupa ganti kan repot. Kemasannya labelnya full cream, isinya susu skim. Nah, itu salah satu kesalahan pekerja atau operator yang disebut sebagai bahaya operasional. Seperti itu ya. Kesalahan detektor logam mati. Nah, ini juga salah. Jadi produk jalan terus tapi tidak mendeteksi dan lain sebagainya gitu ya. Setelah ada
bahaya tadi, menentukan bahaya-bahaya itu, maka yang kedua adalah penentuan CCP, titik kendali kritis. Nah ini cara menentukan ini menggunakan decision tree. Kita coba lihat definisi titik kendali kritis atau CCP. Lokasi, praktek, prosedur, atau proses di mana dapat dikendalikan satu faktor atau lebih. Jika sudah dikendalikan dapat meminimalkan atau mencegah bahaya. Jadi ini satu tahapan di bagan alir yang dibuat oleh tim HACCP tadi. Kemudian kan itu banyak tahap tuh ya. Ada 10, ada 15, ada 40. Nah, setiap tahapan itu kan dianalisa tadi ya, ada bahaya mikro, kimia, fisik, atau operasional tidak di tahapan itu. Kemudian setelah ketemu identifikasinya, maka ditentukan apakah ini titik kendali kritis atau tidak. Caranya adalah dengan menggunakan decision tree atau pohon keputusan titik kendali kritis. Yang minggu sebelumnya itu sudah saya jelaskan. Meliputi 4 pertanyaan. Question 1, 2, 3, 4. Itu. Kalau saya remind lagi. Decision tree-nya adalah ini ya. Nah, question 1, 2, 3, dan 4. Contoh ya, kita review lagi. Satu proses taruh sterilisasi lah pada tahapan sterilisasi. Mungkin itu sudah tahapan yang keberapa dari satu proses produksi ya. Adakah tindakan pengendalian? Question 1. Tidak, soalnya di sterilisasi itu. Sterilisasi habis itu kan pasti ini ya, penurunan suhu ya, logikanya ya. Jadi kalau susu cair yang di kemasan Tetra Pak setelah dicampur, di blending, kemudian dinaikkan suhunya, kemudian disterilisasi. Habis sterilisasi itu selalu proses pendinginan. Karena sterilisasi di suhu 138, maka diturunkan dulu suhunya ke sekitar 25 derajat Celcius, baru kemudian dimasukkan ke mesin packing ya. Nah, adakah tindakan pengendalian? Karena habis sterilisasi, ini kemudian pendinginan. Apakah pendinginan itu termasuk tindakan pengendalian? Tidak juga, maka disebut sebagai tidak gitu ya. Tidak. Adakah pengendalian pada tahap ini perlu untuk keamanan? Tidak juga. Jadi bukan titik kendali kritis. Artinya begini ya, pohon keputusan penentuan titik kendali kritis ini, setiap tahapan harus punya pertanyaan question 1, 2, 3, dan 4. Mengikuti ini. Jika sudah mengikuti ini, jawabannya juga ya dan tidak, maka kita bisa menentukan apakah itu titik kendali kritis atau tidak. Seperti itu. Jadi setiap step harus diuji dengan pohon keputusan ini. Contoh yang taruhlah yang tadi ya, yang sterilisasi, itu pasti titik kendali kritis. Maka timbul step selanjutnya adalah menentukan batasan kritis. Seperti itu. Kita lanjut ke satu lagi ya. Nah, kalau semua tahapan sudah melewati decision tree CCP, maka akan terjawab apakah tahapan-tahapan itu termasuk dalam titik kendali kritis atau tidak. Jika termasuk titik kendali kritis, maka kita tentukan batasan kritisnya seperti apa. Contoh ini ya, contoh supaya suhu kendali untuk CCP untuk penyimpanan produk susu, kita percaya maksimal 4 derajat Celcius merupakan jaminan mutu kesehatan. Jadi produk susu itu
harus disimpan maksimal di suhu 4 derajat Celcius, yaitu kita harus penuhi, ya. Kemudian contoh lagi, jika kita membeli 10 kilogram keju dan menyimpan dalam peti, lalu kita masukkan sayuran tertentu dan Listeria monocytogenesis pindah ke kemasan keju dan keju lagi, ini artinya ada kontaminasi silang. Kontaminasi silang, ya. Jadi dari Listeria pindah ke sayuran, sayuran pindah ke keju dan sebagainya, gitu ya. Apakah maksimum 4 derajat masih merupakan CCP? Ternyata tidak, karena Listeria monocytogenesis dapat tumbuh pada suhu 3-4 derajat Celcius. Jadi di sini itu ada pengetahuan, makanya butuh orang mikrobiologi. OL monocytogenesis itu tumbuh di suhu berapa? Ini termasuk mikroba suhu rendah, suhu sedang atau suhu tinggi. Seperti itu. Jadi tahu, oh ya ini behaviornya seperti apa dan sebagainya. Jadi itu dasar untuk menentukan batasan titik kendali kritis. Seperti itu, ya. Nah, jika sudah terdesesentri tadi, melewati itu, dan ada identifikasi bahwa itu titik kendali kritis, maka selanjutnya adalah menetapkan batas-batas kritis. Contoh, proses termal biasanya mempunyai nilai tetap, yaitu pasteurisasi susu pada suhu 72 selama 15 detik. Ini harus ditetapkan batasan ini, tidak boleh pakai suhu 68-30 menit gitu. Ya, enggak usah. Harus ada fix nilai tetap untuk patokan batasan kritis. Makanan pH rendah kaleng sterilisasi suhu 121 selama beberapa waktu. Nah, ini juga batas kritis yang harus dijalankan. Jika diproses di bawah suhu tersebut, akan kritis untuk keamanan pangan. Jika pada suhu di bawah ini, ya, di bawah 72, di bawah 12, pasti produk itu akan tidak aman. Kritis terhadap keamanan pangannya, tidak aman. Karena mikrobiologi bisa tumbuh kembali. Sedangkan jika di atas suhu tersebut, kritis pada kualitas pangan. Tapi jika di-apply pada suhu di atas itu, maka mutu pangan akan menurun. Contoh, aromanya menjadi lebih berkurang, atau aromanya berubah menjadi overcook, atau apapun itu. Jadi nilai gizinya berkurang juga. Ya, contoh suhu 121 sekian itu pasti akan merusak vitamin C. Ditambah lagi jika diaplikasikan pada suhu yang lebih tinggi, tambah rusak vitamin C. Makanya contoh produk pangan seperti jus buah juga pakai sterilisasi, ya, 138 derajat Celcius selama 4 detik gitu, ya. Anda bisa bayangkan vitamin C dalam jus buah itu akan rusak, akan turun. Nah, khusus untuk itu, padahal jus buah itu dikenal sebagai produk yang kaya akan vitamin C. Solusinya apa? Maka setiap produk itu pasti punya dikasih fortifikasi vitamin C. Dikasih vitamin C sintetis, ya. Dikasih vitamin C sintetis. Sehingga ini tetap kandungan vitamin C-nya akan lebih tinggi. Seperti itu. Demikian dengan pH maksimal 4,6 merupakan batas kritis pangan yang diolah
sebagai pangan asam. Tuh. Jadi pangan yang di bawah 4,6 itu disebut sebagai kriteria makanan asam. Contoh jus buah atau asinan atau apa. Nah, itu pH maksimal harus 4,6. Nah, batas kritis itu angkanya pasti fix ya, fix. Bisa berubah jika terjadi terjadi perubahan. Contoh 72 derajat Celcius yang biasanya merupakan suhu pasteurisasi dan bagus, ternyata ditemukan kasus tidak cukup untuk mematikan listeria. Maka harus kita naikkan menjadi sekian gitu ya. Saya sempat ini untuk pasteurisasi dulu cuma 68 derajat Celcius. Tapi kemudian dari situ susu itu banyak terkontaminasi listeria dan menyebabkan anak-anak menderita penyakit. Kemudian akhirnya ditemukan di suhu pasteurisasi 72 derajat Celcius. Nah, contohnya begitu ya. Kemudian temperatur penyimpanan susu mentah berkisar 1-4. Nah, ini sudah suatu riset, suatu pengetahuan, mungkin dari jurnal atau mungkin dari empiris perusahaan itu bahwa menyimpan susu harus suhu itu. Jadi nggak bisa diotak-atik lagi gitu ya. Temperatur daging untuk ekspor maksimal 20 derajat Celcius selama maksimal 20 jam. Nah, ini. Jadi tidak boleh shipping daging untuk ekspor di atas suhu itu gitu ya. Atau suhunya ini gitu ya. Ya akhirnya pengaruh kepada mutu produk ya. Contoh dari daging dari Australia ke Indonesia. Ya pasti dia memenuhi itu semua kan gitu ya. Karena daging yang beku kemudian ditowing lagi untuk dicairkan, dia harapannya ini mutu daging itu konsisten dan tetap bagus. Terutama contoh yang paling ribet itu daging untuk steak. Itu punya kriteria tertentu. Ada namanya istilahnya marbling. Apa sih marbling itu? Marbling adalah komposisi lemak di sela-sela daging steak itu. Lemaknya jadi persentasenya itu ini ditentukan secara daging steak. Kenapa kok daging steak itu ada yang wagyu itu mahal daripada yang tenderloin, daripada yang ini. Itu kualitas marblingnya yang menentukan. Jadi jumlah lapisan lemak di sela-sela daging, nah itu marbling yang membuat steak itu menjadi juicy. Jadi gigit itu juicy ya. Nah itu kan penyimpanan pada saat shipping itu sesuatu yang krusial. Temperatur penyimpanan makanan yang dimasak supaya tetap hangat adalah di atas 60 derajat Celcius. Karena konsumen lebih suka kondisi hangat untuk alasan palatabilitas dan durasi waktu sebelum dimakan. Jadi penyimpanan di gerai-gerai itu harusnya ini di atas 60 derajat Celcius supaya tetap hangat. Palatabilitas itu ini kesukaan makan, selera makan, jadi lebih enak gitu ya. Aktivitas air, pH, kadar klorin, dan konsentrasi garam mempunyai nilai kisaran untuk tujuan keamanan pangan. Ya, betul. Tadi yang bilang, aktivitas air atau AW, jumlah air bebas yang ada dalam produk pangan, harus punya ini, nilai kisaran untuk tujuan keamanan pangan. pH, ya. Kadar klorin, konsentrasi garam, apalagi sekarang pemerintah giat untuk pembatasan GGL, gula, garam, lemak. Jadi pemerintah itu menetapkan jumlah maksimum gula yang boleh masuk makanan kita itu berapa. Jumlah lemak berapa, jumlah garam berapa. Korelasinya dengan apa? Dengan kesehatan manusia. Contoh gula. Itu korelasi terhadap penyakit diabetes ya.
Sekarang penyakit diabetes itu menurut survei 1 di antara 25 penduduk Indonesia menderita penyakit diabetes. Kenapa pemerintah concern ke situ? Karena apa? Artinya penyakit diabetes itu sekarang menimpa usia-usia produktif. Tidak hanya menimpa orang-orang usia pensiun, tetapi usia 30 tahun, 35, 40 tahun banyak yang sudah terkena diabetes. Kemudian konsumsi garam, kenapa kok dibatasi? Kaitannya sama hipertensi. Ya, hipertensi tidak boleh makan garam ya kan? Itu. Hipertensi pun begitu. Banyak sekali usia muda yang darah tinggi. Tekanan darahnya di atas 140, 170, 180, nah itu membahayakan. Kemudian lemak, GGL ya, gula, garam, lemak. Lemak pun begitu. Lemak dalam produk pangan olahan itu juga dibatasi. Jadi artinya apa? Membuat konsumen itu menjadi cerdas. Makanan yang saya makan kandungan gulanya berapa, kandungan garamnya berapa, kandungan lemaknya berapa. Seperti itu ya. Jadi untuk keamanan kesehatan publik, kesehatan masyarakat, dan itu tanggung jawab pemerintah, dan kita sebagai warga negara kita milih mau nggak kita sakit kita atau tidak gitu ya. Nah ini contoh, kadang-kadang batas kritis harus ditinjau kembali yang saya bilang tadi ya, menjadi 72 derajat Celcius selama 15 detik setelah kasus outbreak listeria pada susu pasteurisasi di Massachusetts tahun 80. Ternyata disinyalir pasteurisasinya tidak cukup suhunya, sehingga banyak yang terkena listeria. Gitu ya. Kemudian langkah keempat, kalau kita sudah menetapkan prosedur monitoring, prosedur batas kritis, maka selanjutnya adalah menetapkan prosedur monitoring. Bagaimana memonitor itu semua menjadi suatu pekerjaan sehari-hari yang termonitor baik dan terlaksana dengan baik. Monitoring meliputi semua CCP, mulai dari operator, parameter seperti suhu, tekanan, sampai laboratorium analisa. Semuanya dimonitor, dari mulai bahan baku masuk sampai dengan produk akhir. Sifat monitoring adalah segera. Ada yang sifatnya segera, langsung segera harus dilakukan. Ada yang rutin berapa jam sekali, berapa menit sekali, berapa hari, tergantung dari kebutuhan. Cepat diketahui bahwa proses berlangsung sesuai spesifikasi. Pengujian mikrobiologi butuh alat yang cepat untuk menghitung jumlah mikroba. Jadi sifat monitoring itu informasinya harus cepat diketahui. Tapi tetap saja sesuai kebutuhannya. Kemudian pengujian mikrobiologi butuh alat yang cepat. Nggak perlu yang berhari-hari, nggak perlu. Sekarang banyak sekali kit-kit yang dikembangkan untuk metode cepat. Contoh pengukuran kadar air. Kalau kita masih menggunakan metode baku, yaitu oven ya, gravimetri, berapa jam yang mesti kita spend time untuk pengujian kadar air saja. Jadi kalau pakai itu kan bisa 5-6 jam gitu ya. Tapi kalau kita pakai kit yang contoh metode Carl Fisher, itu cuma nggak lebih dari 5 menit kita sudah tahu kadar air produk itu berapa. Kadar air bahan baku itu berapa. Nah, gitu ya. Untuk ini harus cepat karena harus segera memutuskan apakah bahan baku ini bisa masuk ke pabrik atau reject, ditolak gitu ya. Ataupun untuk pengujian mutu. Frekuensi dan akurasi monitoring harus tepat sesuai dengan tujuan, ya kan? Contoh ya, monitoring suhu pasteurisasi susu harus kontinu dan akurat menunjukkan keterjaminan yang disyaratkan. Jadi suhu pasteurisasi harus dimonitor. Mungkin setiap jam, oh dilihat, oh sudah 72, nanti cek lagi 72, oh cek lagi, kayak gitu. Sebaliknya, penyimpanan beku mungkin monitoring dilakukan harian dengan toleransi beberapa derajat. Contoh kita punya ruangan freezer gitu ya, ya nggak perlu 1 jam sekali kan nggak perlu.
Oh cukup sehari kontrolno, pagi ini, kemudian sore, besok paginya lagi. Nah, apakah masih suhu suhu frozen atau tidak kan gitu. Penangkapan ikan, evaluasi sensori dilakukan pada semua ikan karena pembeli mengambil sampel dan menguji secara visual melalui bau dan tekstur. Ada yang uji yang dilakukan cukup dengan sampling, ada juga yang semua semua, produk. Nah, contoh ikan tadi, Anda kalau pasti beli ikan, pasti kan satu-satu ngelihat, oh ikan kerapu, oh, insangnya dilihat satu-satu kan kayak gitu. Tapi ada yang juga sampling, contoh Anda beli, apa ya, beli yang bentuknya, bulky kemudian, kecil-kecil gitu kan, pasti kan ambil satu, oh bagus, pasti Anda mikir yang lainnya juga akan bagus, gitu ya. Seberapa sering monitor dilakukan tergantung pada potensial bahaya dan akibatnya terhadap keamanan, peraturan, dan pertimbangan produk. Jadi seberapa seringnya tadi, ada yang per jam, ada yang setengah hari, ada yang setiap hari, ada yang mungkin per minggu, itu tergantung pada potensial bahaya. Kira-kira, kalau semakin sering berarti potensial bahaya yang ditimbulkan akan semakin tinggi kan gitu, maka harus monitoring semakin sering. Semakin rendah potensial bahaya maka akan semakin lama monitoringnya, nggak terlalu sering kan gitu ya. Operasi resiko tinggi seperti pengolahan termal membutuhkan catatan yang akurat yang harus disimpan pada setiap slotnya. Ya betul, kalau resiko tinggi, contoh pasteurisasi itu resiko tinggi itu. Karena apa? Eee, biasanya susu pasteurisasi itu tidak mengandung pengawet. Jadi produk-produk pasteurisasi itu bagi kesehatan jauh lebih aman daripada produk non pasteurisasi. Karena begitu dilewatkan di pasteurisasi, maka mikroba akan mati semua. Maka dia tidak butuh pengawet untuk ini. Tapi kalau non pasteurisasi, contoh cair ya, tapi tidak dipasteurisasi, itu pasti pengawetnya banyak dan efeknya pada kesehatan, gitu ya. Jadi makanya pengolahan termal itu butuh catatan yang akurat dan penyimpanan yang baik karena untuk tadi, untuk telusur, gitu ya. Oke. Kemudian monitoring didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama yaitu observasi, tujuan observasi ya. Bahan baku diinspeksi, pekerja pegawai dicatat, operasi hygiene di checklist untuk observasi. Jadi mainnya checklist gitu. Di samping juga kalau perlu di lab ya di lab. Kemudian evaluasi sensori, check taste ya, evaluasi sensori. Evaluasi sensori adalah menggunakan sensori kita, organ sensori kita, menggunakan mata, menggunakan telinga, menggunakan hidung kita, menggunakan lidah kita untuk merasakan rasa, aroma, tekstur, gitu-gitu, warna. Kemudian pengukuran kimia, nah ini yang di lab ya, pH, Brix, fosfat, kandungan lemak, dan lain sebagainya. Kemudian pengukuran fisik, suhu, waktu, AW, berat. Nah, berat ini penting ini. Kalau Anda mengemas ya, sasetan itu boleh dibilang dicek satu-satu kadang-kadang kemasannya saset itu. Beratnya benar nggak 20 gram seperti yang di Netto? Ada yang kurang. Kalau kurang sudah langsung reject, gitu ya. Itu. Nggak mungkin Anda jualan coklat batang harganya mahal, taruhlah ditulis satu batang Netto 100 gram gitu atau 250 gram taruhlah, tapi isinya 245 gram, itu aja udah nggak boleh. Jadi monitoring berat itu walaupun sepele tapi penting sekali, gitu ya. Kemudian langkah yang kelima yaitu menetapkan langkah perbaikan. Langkah perbaikan ya. Kadang ditemukan satu case tertentu, sehingga butuh langkah perbaikan. Pada saat monitoring CCP ada indikasi penyimpangan dari spesifikasi yang telah ditentukan atau direncanakan, maka dibutuhkan langkah perbaikan. 4 aspek untuk langkah perbaikan, satu yaitu menghentikan produksi. Jika ada satu kesalahan ya, produksi harus segera dihentikan. Ini merupakan langkah perbaikan yang segera.
Contoh, jika operator filler pada pengemasan susu tahu bahwa karton tidak tersil dengan baik, maka mesin harus segera dihentikan. Contoh aja lah, susu bubuk. Jika ternyata kan mesin filling itu kan filling, sealing gitu ya, tidak tersil dengan baik, ya harus dihentikan mesinnya. Kemudian diperbaiki, baru lanjut lagi. Itu menghentikan proses produksi. Penghentian produksi seringkali merupakan keputusan yang sulit karena mengganggu produksi, tetapi untuk meneruskan dan membuat produk cacat menimbulkan masalah di mana perlu perbaikan lagi. Bayangkan kalau saat ini tidak tersil dengan baik tapi diteruskan, ya susu akan rusak, akan menggumpal, akan terkontaminasi mikroba dan sebagainya. Jadi memang harus dihentikan. Pendekatan HACCP-nya adalah memperbaiki mesin segera untuk menghemat waktu dan biaya. Jadi langkah perbaikannya menurut HACCP memperbaiki mesin segera, ya, sehingga kemasan akan tersil dengan baik. Contoh lagi, timbangan. Timbangan itu juga bahaya juga, karena timbangan itu untuk monitoring berat ya, dan itu penting. Itu kan setiap 2 tahun sekali harus harus diterakan. Nah itu langkah HACCP harus rutin menerakan dan harus ada tanggalnya. Kapan selesai selesai, kapan harus ada lagi, itu harus tertib. Karena timbangan itu adalah alat yang krusial, walaupun sederhana tetapi krusial. Itu. Jadi ini ya, menghentikan produksi. Yang kedua adalah isolasi produk yang tidak sama. Isolasi produk yang tidak sama mutunya. Mungkin beratnya kurang, mungkin cacat, reject, dan sebagainya. Jadi produk yang tidak sama harus diisolasi. Keuntungan dari monitoring rutin adalah masalah cepat terdeteksi. Jadi tidak berlanjut-lanjut, tidak berlama-lama. Kalau sudah diinspeksi terus itu, oh ini salah ini, berarti harus isolasi. Selanjutnya langkah perbaikan kan gitu. Hanya produk yang dibuat selesai monitoring yang diisolasi dan diuji. Dilihat contoh, jika berat saset sup kering dimonitor setiap 15 menit, maka hanya produk 15 menit sebelumnya yang diisolasi. Jadi 15 menit sekali diperiksa, ditemukan beratnya kurang, maka 15 menit terakhir itu yang kita isolasi, kita pisahkan dan kita tes, kita uji. Apakah semuanya begitu atau tidak gitu. Jadi kalau 15 menit setiap 15 menit ini lolos. Oke, lolos. 15 menit yang keberapa loh? Ternyata ini ada yang berarti 15 menit yang ada kekurangan itu yang kita pisahkan sendiri, kemudian kita uji apakah tingkat kesalahannya seperti apa. Itu menguntungkan sekali. Daripada jika tidak ada monitoring, terus baru kemudian di QC bagian akhir, setelah produk ditimbang dengan kemasan, kok kurang, bongkar, oh ternyata, nah itu ya sudah. Kalau sudah seperti itu apa? Kerugian di pabrik dan harus reject semua. Kalau sudah kayak gitu, mengemas ulang, waktu mengemas ulang, membuang kemasan dan sebagainya. Gitu ya. 3, perbaiki sumber masalah. Jika masalah telah diselesaikan sehingga tidak ada lagi produk cacat yang dibuat dan semua produk yang dicurigai diisolasi, maka dapat diperbaiki sumber masalahnya. Itu, jadi segera memperbaiki sumber masalah yang ada. Jika masalah berupa mekanis, maka dibutuhkan perbaikan mesin. Jika bukan mekanis, ya ini solusinya pasti ada aja kan gitu ya. Seperti itu ya. Untuk langkah monitoring. Kemudian yang keempat dari langkah monitoring adalah mencatat langkah perbaikan yang telah dilakukan. Jadi setiap problem itu langsung ada langkah perbaikannya, solusinya. Itu pun tercatat. Jadi suatu saat ada pegawai baru, ya, kemudian ketemu pas kayak gini, dia sudah punya catatan. Pegawai itu sudah dikasih catatan. Nanti kalau problem begini maka solusimu ini. Kalau ini maka solusimu ini gitu. Jadi sudah terrecord ini ya. Apa langkah perbaikannya yang harus dilakukan. Keuntungan pencatatan
adalah bagian QA dapat ikut menyempurnakan proses produksi dan menghindari kesalahan pada produksi selanjutnya. Itu makanya mencatat itu penting ya. Terus yang keenam yaitu menetapkan record keeping. Ini juga mencatat tapi semuanya dari mulai hulu sampai ke hilir. Catatan adalah yang menghubungkan antara bahan baku, ingredient, proses, produk sanitasi dan lain sebagainya. Nah ini catatan semuanya. Bahan baku ada catatannya, ingredient ada catatannya, proses produksi, produk sanitasi, legalitas, semuanya ada catatannya. Nah itulah yang menghubungkan kita menjawab produk itu. Catatan merupakan gambaran pelaksanaan setiap produk. Setiap produksi bisa dilihat dari catatan itu. Kita jadi punya gambaran, gitu ya. Catatan bisa berfungsi sebagai pahlawan atau penjahat dalam plan pangan. Kenapa kok pahlawan? Karena itu jadi senjata pada saat kita dikomplain oleh kompetitor, oleh konsumen, gitu ya. Itu yang menjadi jawaban. Tapi bisa menjadi penjahat ya, jika catatan itu tidak benar. Makanya jangan disepelekan dalam mencatat. Jangan pokoknya dicatat, enggak. Katakan yang sebenarnya ada di situ. Nah, itu bisa jadi pahlawan pada saat kita butuhkan. Banyak operator yang malas mencatat dan sering mengisi dengan asal-asalan. Nah, itulah. Tahun 78, Salomon Kaleng dituduh menyebabkan botulisme pada anak-anak umur 4 tahun di UK meninggal dan banyak yang kondisi kritis. Jika produsen punya catatan, maka akan mudah ditelusuri. Begitu. Jadi dalam Salmon Kaleng itu pasti ada kode produksi ya. Nah, kode produksi itu menandakan kapan produk itu dibuat, di mesin keberapa, operatornya siapa, dan sebagainya. Jika catatan itu komplit semua ada, maka kita bisa menjawab. Kan buka catatan kan, walaupun itu 1 tahun yang lalu, oh bahan bakunya dari sini, kita bisa telusuri. Gitu ya. Itu manfaatnya record keeping. Yang ketujuh adalah auditing sistem HACCP. Langkah HACCP yang terakhir ya. Jika produsen mempunyai sistem HACCP, maka ini semacam investasi. Jadi perusahaan punya investasi, sudah melakukan sistem pengendalian mutu yang baik. Bisa untuk melihat seberapa baik proses bekerja dari hulu sampai hilir, setiap waktu dan semua area. Audit dapat dilakukan oleh tim internal dan eksternal. Pada beberapa negara, audit disebut sebagai verifikasi. Jadi, departemen QA itu harus punya auditor internal yang mengaudit sendiri ya. Bagaimana pelaksanaan pengendalian mutu dalam pabrik tersebut. Kemudian secara berkala 2 tahun sekali mengundang audit eksternal orang luar. Jadi yang punya lembaga auditor untuk menguji atau untuk ini memverifikasi pelaksanaan sistem HACCP, kemudian mengeluarkan sertifikat yang kita pakai untuk bukti bahwa kita sudah menerapkan sistem HACCP. Audit internal sangat berguna untuk memudahkan audit eksternal. Ya, betul ya. Kalau kita sudah sering mengaudit internal, pada saat auditor eksternal datang, kita sudah terbiasa, sudah bisa jawab, sudah melakukan, sudah ini. Udahlah nilainya pasti bagus lah ya. Sertifikat pasti keluar. Kemudian audit internal dapat membiasakan staf untuk menjawab pada saat proses audit eksternal. Iya, karena audit eksternal kan seperti di audit ya. Ditanya kamu gimana melakukan ini, gimana kamu prosedur produknya, bagaimana kamu prosedur pemilihan bahan baku, bagaimana. Nah, kalau sudah terbiasa dilakukan audit internal, maka staf akan terbiasa menjawab jawaban yang baik dan yang itu memang dilakukan gitu ya. Perusahaan sedikitnya mempunyai 1 orang bertanggung jawab pada prosedur audit, biasanya manajer atau supervisor. Jadi harus punya 1 orang yang bertanggung jawab untuk verifikasi ini, untuk auditing sistem HACCP. Itu dan juga melakukan evaluasi, memberi masukan,
perbaikan, dan sebagainya. Nah, kalau itu dilakukan secara bersinambungan, maka pasti akan tercapai ini jaminan mutu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Gitu ya. Baik, masih ada setengah jam. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya batuk dulu ya sebentar. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini? Ya, belum ada, Bu. sudah jelas semua? Sudah, Bu. Jadi intinya begini ya, di mata kuliah yang saya ajarkan, yang pertama yaitu tentang halal, ya kan? Halal itu yang penting Anda ketahui adalah kriteria makanan dan minuman yang halal itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah sistem jaminan mutu halal. Itu meliputi 11 kriteria. Anda harus paham itu. Jadi kalau Anda punya perusahaan makanan atau bekerja di perusahaan makanan, Anda untuk urusan halal ini pasti akan dilakukan ya, karena itu sudah menjadi syarat di satu produk makanan gitu ya. Itu Anda harus paham itu kriteria makanan dan minuman halal. Yang kedua adalah kriteria sistem jaminan halal. Itu ada 11 macam. Anda nanti bisa baca lagi ya. Nanti saya send materinya. Yaitu ada pembentukan tim, ada bahan, ada produk, ada sistem telusur, ada verifikasi dan sebagainya. Dan itu diterapkan di industri pangan. Ya. Kemudian yang kedua yang untuk HACCP, ini juga begitu. Yang harus Anda pahami adalah yang pertama yaitu mengapa sistem jaminan mutu HACCP ini sangat penting. Dia bisa menjamin apa saja sih, gitu ya. Fungsi dari HACCP ini apa? Gitu. Kemudian langkah-langkah HACCP itu ada 2, ya kan? Yang pertama adalah langkah persiapan yang terdiri dari 5 langkah tadi, yaitu pembentukan tim, deskripsi produk, rencana penggunaan, bahan alir, dan juga konfirmasi bahan alir ke lapangan, tambah 7 langkah utama dalam HACCP. Ya, 7 langkah itu tadi ya, identifikasi bahaya. Anda harus tahu bahaya kimia itu apa, bahaya biologi apa, bahaya fisik, bahaya operasional itu apa. Kemudian langkah yang kedua yaitu penentuan titik kendali kritis. Itu dengan jalan bikin ini, menjawab setiap tahap dengan decision tree, dengan pohon keputusan yang terdiri dari 4 question ya. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan batas kritis. Batas kritis di mana jika tahapan tersebut termasuk dalam titik kendali kritis. Kemudian yang keempat yaitu monitoring, ya kan? Melakukan monitoring. Monitoring itu seperti apa, tujuannya seperti apa, macamnya apa. Kemudian melakukan langkah perbaikan. Yang kelima, langkah perbaikan dari setiap masalah di setiap tahapan produksi. Kemudian melakukan yang keenam adalah record keeping. Mencatat mulai dari apa saja gitu ya. Habis itu kemudian verifikasi atau auditing sistem HACCP.
Itu yang harus dipahami. Dan saya yakin kalau Anda nanti lulus kemudian masuk di industri pangan, Anda akan ketemu sistem ini dan Anda akan aplikasikan di industri tersebut. Baik, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Saya batuk-batuk mulai ini. Nanti kita akan lanjut di jam 1 ya. Begitu ya. Mungkin terakhir ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu, masih. Oke. Jadi ini ya sangat jelas ya. Nanti untuk bahannya saya minta emailnya ya. Oh iya Bu, nanti atau bisa lewat WA juga nggak apa-apa Bu. Nanti saya bantu share gitu. Oke. Oke, mungkin hari ini kita cukup sekian ya. Nanti kita jam 1 lagi ya. Ya, makasih Bu. Baik, Selamat Bu. pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Oke.